Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Jadi dua orang murid yang sebenarnya mereka sudah kecewa.
karena selalu terhimpit, berada dalam ruangan kecil ya, sembunyi-sembunyi ya. Dan juga kematian Yesus itu yang membuat mereka harus pergi meninggalkan perkumpulan para rasul, para murid waktu itu. Sementara dalam perjalanan mereka mengalami suatu pengalaman, di mana pengalaman itu membuka kembali ingatan mereka pada waktu Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-murid. Jadi kedua orang itu berjumpa dengan Yesus, dan kita tahu bahwa seperti yang kita sudah pahami bersama sebelumnya, kita menjelaskan bahwa Yesus sekarang yang bangkit itu adalah sudah melampaui ruang dan waktu ya. Meskipun dapat dilihat, tetapi dia sudah berada dalam posisi di atas ruang dan waktu, melampaui ruang dan waktu. Sehingga ya kita tadi tahu bagaimana pada awal kisah para murid tidak mengenal Yesus pada awal ya. Setelah Yesus mengadakan perjamuan atau memberkati atau mengulangi lagi apa yang dilakukannya bersama murid-murid sebelum dia menderita, terbukalah pikiran mereka bahwa itu adalah Yesus. Jadi teman-teman, kita kembali kepada peristiwa penampakan ya, maknanya ya. Jadi kita sudah membahas atau bersama-sama mencoba berefleksi secara sederhana, merenungkan secara sederhana bahwa kebangkitan atau peristiwa penampakan Tuhan ya tujuannya itu ya tentu banyak hal ya. Tapi di sini kita menggarisbawahi untuk memperteguh iman para murid. Di samping itu ya memperteguh atau meneguhkan perkataan-perkataan Yesus sebelumnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tadi kita mendengar bagaimana Yesus menjelaskan tentang kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai dengan kitab para nabi, yang semuanya itu ya dijelaskan kepada murid-murid itu. Dikatakan tadi bagaimana hati mereka itu berkobar-kobar mendengarkan itu semua. Dan kitab suci itu ya berbicara tentang Mesias. Dan Mesias itu memang sesungguhnya adalah Yesus itu. Nah, setelah dalam perjamuan makan tadi itu ya, setelah Yesus memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada kedua murid itu, mereka kemudian terbuka pikiran mereka bahwa yang datang itu adalah Yesus, yang berkata-kata dengan mereka itu adalah Yesus yang memang sudah bangkit. Nah, inilah yang membuat mereka kemudian kembali ke Yerusalem memberitakan peristiwa penampakan yang mereka alami. Nah, di sini tentunya ya para murid sudah mulai mulai yakin, kembali mulai senang ya. Sudah ada harapan bahwa memang Yesus itu adalah sudah bangkit. Dengan penampakan itu pada Maria Magdalena sebelumnya, lalu kemudian kepada Simon dan kepada kedua murid tadi yang pergi ke Emmaus itu kan, dengan sebuah penampakan itu mengarahkan para murid itu atau memperteguh mereka untuk percaya sungguh-sungguh ya, bahwa Yesus itu sudah bangkit dan dia itu sesungguhnya adalah Tuhan, dan menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci dan juga apa yang dikatakannya sendiri bersama para murid sebelum dia mengalami penderitaan dan wafat di salib. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis percaya kepada Kristus ya, Ekaristi ya, itu merupakan salah satu dua ucapan syukur gereja, tetapi sekaligus ya di situ gereja melaksanakan perintah Yesus untuk mengadakan atau ya untuk tetap melakukan warisan mulia itu ya, mengadakan perjamuan Ekaristi itu bersama umat. Jadi fakta atau fenomena hosti kudus yang sudah dikonsekrasi itu mengeluarkan darah atau peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan hosti itu ya, itu setidaknya menjadi indikasi bahwa memang Allah itu sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi. Dan juga di situ dia memperteguhkan iman kita bahwa memang dia itu adalah Tuhan, Juru Selamat, yang menyelamatkan manusia yang pernah menderita, tetapi kemudian bangkit untuk kita.
untuk menyiapkan ruang keselamatan bagi kita. Dan teman-teman saudara-saudari yang terkasih, sekiranya juga bacaan hari ini makin memperteguh iman kita bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak berakhir pada kematian, tetapi Yesus menunjukkan bahwa kita mempunyai harapan. Yesus itu adalah tujuan akhir dari hidup kita, di mana kita bersama-sama Dia nanti mengalami kebangkitan atau memasuki ruang keselamatan yang disediakannya untuk kita masing-masing. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.